Anda, Good News Shally. Kembali berjumpa bersama dengan saya Ningrum yang menemani Good News Shally tentunya. Kali ini dalam program Sabar Hamenja. Sampean bertanya, hambanya menjawab. Dan pagi yang cerah sih sebetulnya. Harapannya juga begitu gitu ya. Good News Shally yang di rumah, dimanapun berada. Pagi ini juga dengan sukacita yang baru, harapan yang baru untuk datang boleh dengerin kita pagi ini ngobrol, yap. Dan yang mau nanya, mau curhat, mau bertukar pikiran silakan. 081 225 225 949 081 575 800 949 081 575 800 949 atau 081 225 225 949 ya. Yang mau nanya dari sekarang boleh loh, dari tadi sebetulnya kan ya. Ninu udah persilakan buat Anda yang mungkin mau nanya gitu kan. Silakan kirimkan pertanyaannya dulu. Yang sudah dikirimkan pertanyaannya sabar ya. Kalau yang mengingatkan misalnya minggu lalu sudah tanya tapi belum sempat terjawab, tolong ingatkan saya ya, karena minggu lalu sempat kita kayaknya saya menyisakan pertanyaan, cuman saya lupa untuk keep pertanyaan itu. Jadi udah tertumpuk. Jadi kalau yang mau untuk mengingatkan lagi, silakan klik lagi, kirim ulang gitu ya. Atau otomatis kalau Anda kirimkan WhatsApp ke saya akan naik kan ya. Terus ini yang ini gitu. Nah, boleh deh. Kayak gitu juga bisa. Saya sapa terlebih dahulu ya teman ngobrol saya di pagi hari ini bersama dengan Ibu Evangelis Elizabeth Philip. Selamat pagi, Bu. Yes, bentar. Oke, saya kayaknya masih termute ya. Iya. Pagi Ningrum, Yeay, pagi Bu. Apa kabar? saya jawab 3 kali loh, kabarnya dahsyat luar biasa. Ya habis mic-nya belum dibuka. Makanya, puji Tuhan. Iya. Ibu ada di Semarang? Ada Ningrum. Oke, jadi pagi hari ini kita akan ngobrol banyak hal. Silakan yang mau nanya boleh ya di 081 225 225 949 atau 081 575 800 949 juga boleh. Pertanyaan-pertanyaan Anda kita akan eh, bahas bareng-bareng gitu ya. Kalau belum menemukan jawaban, di keep nanti next kita akan jawab bareng-bareng. Oke. Ada yang bertanya nih. Selamat pagi, saya ingin bertanya. Karena panjang banget, saya coba singkat ya pertanyaannya ya. Apa yang diobrolin gitu kan? Jika di minggu lalu saya sudah jelaskan bahwa anak meja berbeda dengan meja, anak tangga berbeda dengan tangga, bahkan anak kunci berbeda dengan kunci. Apakah artinya anak Allah berbeda dengan Allah? Jika berbeda, lantas tunggalnya itu di mana? Makna tunggal itu apa dan bagaimana pengertiannya? Jika dalam kehidupan kita ada istilah kepresidenan, yakni adanya presiden dan wakil presiden, mereka adalah dua sosok yang berbeda namun menjadi satu institusi, yakni kepresidenan. Lantas apakah Yesus dengan Allah juga seperti itu? Belum lagi ditambah adanya Roh Kudus. Bagaimana cara mengetahui itu Allah Bapa, bukannya Roh Kudus? Apakah Allah Bapa memiliki roh juga? Begitu juga dengan Yesus. Bagaimana cara membedakan satu dengan yang lainnya? Jika mereka itu tiga entitas, apa bedanya dengan di agama yang lain? Masih tentang Tritunggal ini, Bu. Oke, ya. Sebetulnya ini kan cukup panjang ya. Kalau Betul. misalnya Bapak yang bertanya ini mau mendampingi kita, mendingan Bapak ini yang jelasin aja ya. Ke kita ya, saya terima kasih banget loh. Kita berterima kasih loh ini punya pemasukan ya. Sebab begini, Allah Tritunggal itu memang kalau kita memahaminya seperti
kita orang seperti dunia gini ya, menangkap pengertian Allah ini seperti orang dunia. Misalnya nih, bapak, suami, istri, dan anak. Misalnya gitu. Kalau satu nggak ada, satu kan berarti tidak maha hadir. Ya, tapi kalau kembali disimpulkan lagi, kalau kita nanti kasih pengertian ilustrasi seperti dengan benda-benda, lagi repot lagi. Sudah mungkin paling simpel begini, Ningrum. Paling simpel, manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, yang terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Ya, roh, jiwa, dan tubuh. Kalau ditanya Elizabeth itu roh, manusianya kan adalah manusia roh yang memiliki jiwa dan yang tinggal di dalam tubuh. Itu kan? Ya kalau mau kenal Elizabeth seperti apa, ya ngobrol sama saya. Kalau saya ngomong pagi tempe, sore dadi deli, oh ini orangnya pelin-pelan. Oh kalau orangnya apa, itu bisa dikenalin dengan melalui perkataannya, lewat suaranya. Ya. Nah, tapi kalau digitukan lagi, nanti akan berkata begini kan. Nah, kemahakuasaannya di mana? Karena ketika suara itu ada, ya di situ itulah ada jiwa dan ada roh manusianya. Jadi gandengnya tuh begitu. Tapi kalau mau ditafsirkan lagi lewat lewat pengertian firman itu sebetulnya jelas bahwa Yohanes 1 berkata pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya. Lalu ayat Yohanes 1 ayat 14-nya, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di dalam di antara kita sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Itu ya, sudah maksudnya dalam pengertian ini firman yang adalah Allah telah di Yohanes 14 telah menjadi manusia. Yaitu Yesus penuh kasih karunia dan kebenaran. Lalu Yohanes 15 mengatakan bahwa Roh Kudus itu keluarnya dari Bapa. Roh kebenaran itu keluarnya dari Bapa. Oke. Dan kalau dibilang lagi, lalu bedanya Yesus dengan Allah seperti apa? Ada di Yohanes 14. Apa dibaca aja ya Ningrum ya? Boleh, supaya Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi pada mulanya itu firman. Firman itu apa? Sabda, perkataan Allah. Itu kan? Nah, perkataan Allah itu bersama dengan Allahnya. Dan perkataan Allah adalah Allah. Ya. Sekarang firman yang sama dengan Allah itu telah jadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Sekarang ayat 14-nya Ningrum. Ya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, yang ayat 1 firman yang sama dengan Allah, yang di ayat 14 firman sama dengan Yesus. Jadi kalau kita buat kesamaan, firman sama dengan Allah, sama dengan Yesus. Oke? Nah, sekarang ayat Yohanes 14, ayat yang sebentar. Kayak mulai dari ayat 6 deh ya, supaya jelas ya. Bahwa Yesus yang berkata kau adalah kebenaran. Nah, Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Terus, 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Terus, terus. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Setelah Filipus. sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus. Namun engkau Terus, tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? nah Apa? perhatikan, tidak percayakah kamu bahwa aku tinggal di dalam Bapa dan Bapa tinggal di dalam aku? Ini Bapa dan Yesus itu satu. Jelas sekali kalau sebetulnya melalui ayat firman ini jelas sekali bahwa siapa melihat Yesus ya dia melihat Bapa. Kalau kita kenal Yesus berarti kita kenal Bapa karena Bapa dan Yesus itu satu adanya. Nah, sekarang kita lihat di Yohanes 15 dengan Roh Kudus pribadi Allah yang ketiga ya. Oke, Bapa, Anak, ini Roh Kudus. Yohanes 15 ayat 26. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Perhatikan, roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Jadi roh kebenaran nama lain nama Roh Kudus yang lain itu adalah roh kebenaran, roh penolong, roh penghibur ya. Itu adalah nama lain dari Roh Kudus. Roh Kudus itu keluarnya dari Bapa. Jadi Bapa, Anak dan Roh Kudus itu satu adanya. Mungkin jelas ya. Kalau nggak jelas nggak apa-apa nanti minggu depan Bapak yang jelasin di radio. boleh. Mungkin Bapak bisa Punya. lebih Ya. pinter dari saya. Orang saya ini juga belajar kok. Sama-sama ya. Supaya bisa jadi berkat untuk kita semua. Orang. Ya. Ya Tuhan berkati. Kalau Bapak ingin menjelaskan, boleh Pak. Kalau tidak mau telepon, dituliskan dengan runtut. Kayaknya Bapak menulisnya dengan luar biasa indah. Jadi kita bisa menyampaikannya. Kalau misalnya penjelasan atau penangkapan saya juga masih sangat kurang, gitu ya. Iya. Untuk hal seperti Sama-sama kita belajar sama-sama. betul. Oke, lanjut. Pagi Bu, tolong tanya. Saya pernah lihat di YouTube yang menayangkan bahwa terjemahan Alkitab LAI itu ada yang keliru. Apakah itu benar, Bu? Lalu kesalahannya ada di bagian mananya? Apa salah tafsirnya? Terima kasih. Ada banyak itu sebetulnya kebanyakan itu terjemahannya yang rada kurang tepat begitu. Mm-mm. Karena kan zaman-zaman itu juga yang menerjemahkan kan banyak orang kan, nggak semua orang itu semua Kristen ya. Mm. Jadi pewahyuannya ini mungkin satu terjemahan menerjemahkan pengertiannya misalnya nih dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris dengan bahasa Yunani atau Ibrani itu bisa pengertiannya beda dikit gitu loh. Misalnya ya memelihara berpegang kepada perjanjianku gitu ya. Itu kalau dilihat dari bahasa Ibrani mengatakan bukan berpegang tapi memelihara. Hmm. Memelihara. Jadi terus ada lagi Amsal 10 yang dibilang berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya susah payah tidak menambahinya. Itu pengertiannya sebetulnya gini.
Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Di dalam kekayaan itu tidak akan membuat kita susah, hidup susah atau payah. Kalau dalam pengertiannya susah payah tidak menambahinya, orang bisa mengartikan bahwa Kerja itu keras gak ada udahlah gunanya. kalau gitu kita nggak usah kerja males-malesan aja. Nah, padahal orang males itu nggak boleh makan, ya toh. Oke. Terjemahannya yang rada kurang-kurang dikit gitu loh, Hmm. kurang tepat. Makanya kalau kita baca itu mendingan kita pakai apa namanya ya, diterjemahan lagi, misalnya di Inggris version itu atau New King James atau yang apa NIV itu juga hampir kadang-kadang itu selisih sedikit ya, tapi nggak total sih, cuman pengertian sedikit-sedikit aja. Mungkin itu yang bisa saya jelasin. Ya, jadi hanya di terjemahannya gitu ya. Oke, lanjut. Shalom Bu Elis, Shalom Ningrum. Saya mau tanya, apa yang dimaksud dengan berdosa terhadap diri sendiri seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 6 ayat 18. 1 Korintus 6 ayat 18. Ini sudah disebutin. 1 Korintus 6 ayat 18, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Ya iya, karena dia mencemarkan dirinya sendiri kok. Hmm. Mencemarkan dirinya sendiri kan mereka melakukan hubungan tubuh, fisik, Mm, ya kan? Oke. Mm. Jadi Oke. eh kalau dosa yang lain itu hubungannya dengan orang lain gitu ya. Tapi percabulan itu kita dengan diri kita sendiri, sebetulnya dengan tubuh kita Iya, sendiri seperti itu. iya. Mencemarkan diri tubuh kita sendiri kok. Hmm, hmm, hmm. Karena kita melakukannya dengan tubuh kan. Mm-mm, mm-mm. Nah, itu. Kalau yang lain kan mungkin eh bukannya nggak tubuh gitu kan. Oke, semoga semoga jelas ya jawabannya karena ini memang hubungannya dengan tubuh kita sendiri. Lanjut, Mbak Ningrum mau nanya. Oke, silakan. Em, Pengertian dan penjelasan bedanya Taman Eden dengan Firdaus. Halo Bu. Eh, kok suaranya hilang? Oh, Suaranya Ningrum hilang. Taman Ed, enggak, Taman Eden Mm-mm, dengan Firdaus. Taman Eden itu taman yang dibuat Tuhan pertama kali meletakkan manusia. benar-benar. Sebelum manusia jatuh dalam dosa. Hmm, Ya, mm-mm, cuman di terjemahan bahasa, apalagi ya Eden itu dengan Firdaus, kalau orang Belanda, kalau dari kecil tuh saya cuman dengernya Firdaus, Firdaus gitu. hmm, Taman Firdaus ya. Saya nggak pernah dengar kata Eden. Setelah saya punya Alkitab, saya baru ngerti bahwa itu maksudnya itu Adam dan Hawa pertama kali itu di Eden, di Taman Eden. hmm, Ya coba kalau diterjemahkan seperti yang dikatakan itu di Firdaus itu tempat tempat penantian orang-orang percaya yang percaya Yesus. hmm, Orang-orang yang percaya kepada Yesus yang telah meninggal itu akan ada di Firdaus itu loh, tempat penantian. hmm, Tapi kalau orang yang nggak percaya sama Tuhan Yesus itu kan ada di Hades. hmm.
Iya. Coba semoga menjawab. Eh, Firdaus. Oke, ini Firdaus dan Eden. Eden itu yang kalau di Alkitab itu adalah taman di mana Tuhan membuat untuk meletakkan Adam dan Hawa manusia pertama pada Pertama waktu. kali ya. Nah, tapi Firdaus itu kalau kita temukan kata itu ketika Yesus bersama dengan seorang penjahat itu ya, Bu ya. Ya. Pada Ya. hari ini juga kamu akan sama aku di Firdaus. Itu kalau nggak salah kalimatnya yang di situ ya. Di Kalimat. situ sama yang di Lukas tentang orang kaya dan orang miskin tuh di situ nggak ya? Oh, Lazarus ya. Ya Lazarus dengan orang kaya sama orang kaya itu Heeh. kalau nggak salah juga pakai Firdaus ya. Iya. Kalau nggak salah kalimatnya pakai Firdaus juga. Jadi itu di ini kan sebagai te- tempat penantian, bisa dibilang gitu. Tempat penantian dari orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bentar, saya coba carikan. Ya, ini yang Firdaus itu Lukas 23 ayat 43 itu waktu Yesus berkata kepada seorang penjahat itu yang di sisi sebelah mananya itu, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Firdaus. Ya. Ya, terus ada di Wahyu juga. Wahyu itu gambaran tentang jemaat apa ya itu? Itu siap di situ barang siapa menang dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Ya. Seperti itu. Ya. Oke, jelas. Oke, terima kasih. Lanjut. Bu, mau tanya nama Yesus dalam bahasa Ibrani kuno itu apa ya? Nama Yesus. Hmm. Waduh, saya ini nggak belajar bahasa Ibrani. Loh. Tanya Yang coba siapa yang pendengar itu yang benar good pendengar news, Bu. yang tahu. Oh ya, good news silakan. Ada yang mau bantu silakan. Yang bisa dan pinter bahasa Ibrani itu. Oke, kalau Ningrum cari di Google, itu nama Yesus dalam bahasa bahasa Ibrani kuno adalah Yesua. Tapi kalau anda pendengar ada yang ahli dalam bahasa Ibrani kuno, tolong bantu kami. Bener nggak Yesua? Yesua itu bentuk alternatif dari nama Yosua, ya gitu, seperti itu. Yesua. Ya, kalau dari bahasa Yunani-nya itu Yesus, bentuk dari apa sih istilahnya? Ya, ya, semoga betul lah ya. Karena beneran Ningrum juga nggak belajar bahasa Ibrani gitu kan. Nah, teman-teman saya yang mungkin belajar bahasa Ibrani dan mendengarkan pagi hari ini, tolong betul nggak ini Iya apa yang makanya anak saya juga belajar bahasa Ibrani. Saya maminya nggak belajar bahasa Ibrani. Oke, nanti sambil menunggu ya. Tapi semoga itu jawabannya betul. Tadi yang waktu saya lihat di Google itu translate-nya seperti itu. Bagi Bu Elis, tolong tanya, kemanakah orang-orang yang sudah meninggal? Karena kalau di firman dikatakan pada waktu Yesus datang kedua kali, mereka yang sudah meninggal akan bangkit diangkat ke surga. Begitu juga kita yang belum meninggal. Terima kasih atas penjelasannya. Iya, yaitu yang tempatnya tadi yang dibilang Firdaus itu Hmm. disimpannya atau di perhentiannya ada di Firdaus itu. Yang Hmm. percaya Yesus yang telah mati loh ya, itu ditaruhnya di Firdaus. Tapi yang nggak percaya Tuhan Yesus itu ada di Hades. Ya, mungkin Oke. yang bisa jawab cuma sekian. Ya karena nggak ada tempat lain, memang itu yang akan dibangkitkan. Ya. Em, di Alkitab tertulisnya seperti itu sih gitu ya dalam
Karena kita juga belum pernah masuk ke situ gitu ya. Nanti kalau udah saya tanyain deh. Oke, ini kenapa kita ngomongin tentang banyak pertanyaan tentang dunia setelah orang meninggal? Entahlah. Iya, yang kita belum punya pengalaman ya Ningrum. Iyalah Bu. Kalau sudah kan ya Ningrum bisa jawab dengan sukacita, tapi kan kita belum pernah coba jalan-jalan ke sana. Nah, nanyanya sama Tuhan Yesus. Hmm, Shalom. Nah, kan ini menyambung pertanyaan tentang Firdaus dan Taman Eden. Apakah sama tempatnya, lokasinya, Taman Eden dan Taman Firdaus? Firdaus itu apakah sama dengan surga tingkat 3? Terima kasih. Nah, jawab kok Ningrum. Aduh, pagi ini Enggak. Menanyakan sesuatu yang kita nggak pernah dan belum pernah pergi itu ya. soalnya Inilah begini. puji Tuhan. Ya, soalnya begini, kalau misalnya ya ditanyain, Ningrum, Ningrum, aku mau tanya, kalau aku mau ke Banyumanik gitu ya, aku harus lewat mana? Lah Ningrum bisa dengan jelas menggambarkannya karena saya setiap hari lewat situ gitu kan. Nah, kalau begini ini yang saya belum pernah jalan di dalam Alkitab juga petunjuknya juga terbatas gitu ya. Ya, saya daripada salah jawab ya Bu ya. Iya. Eden, kalau Eden itu sebetulnya dulu memang ada. Ada bahkan kalau dilihat di itu tuh sekarang penemunya tuh banyak. Banyak yang menemukan bahwa Taman Eden tuh adanya di daerah mana ya? Aku kok hampir-hampir. Sebentar, saya salah nggak ya? Saya inget-inget dulu ya. Eden itu kalau nggak salah ada di mana sih? Ethiopia atau mana gitu loh. Pokoknya Hmm, pernah ada. Pernah hmm, memang kalau diletaknya mengikat adanya sungai Tigris, ada sungai apanya dilewati 4 aliran sungai itu ditemukan Ningrum, ditemukan. hmm. Tapi kalau Firdaus itu nggak ada di dunia ini. Mestinya karena itu bicara ke alam roh kali. Iya, betul. Em, Coba kalau yang kalau Heeh. nggak tahu di ilmu pengetahuan itu pernah ada yang menemukan posisi Taman Eden karena diselidikinya karena dengan aliran-aliran sungainya itu loh, Ningrum. Oh ya, karena nama sungai itu ada juga sekarang gitu ya. Sungai Tigris dan lain sebagainya. Mungkin Eh, siapa yang bisa, para pendengar yang bisa bantu jawab boleh juga. Oh ini tempat ini adalah tempat Anda bertanya, dan hambanya kita menjawab, ya kan? Ya, iya, semuanya. Ayo, kita bisa siapa yang jawab dengar? bareng-bareng. Iya. Oke. Nanti ya saya sambil kalau mungkin ada yang bisa menjawab pertanyaan ini, tapi sekali lagi kalau di dalam Alkitab tidak menjelaskan antara Firdaus dan Eden itu tempat yang sama, nggak ada penjelasannya, gitu Ya, ya, nggak ada ya. penjelasan dan keterangan bahwa itu tempat yang sama. Cuman memang Firdaus tadi jelas disampaikan oleh ketika Yesus menyampaikan itu, lalu juga di Wahyu tadi itu jelas sekali sampaikan juga tentang itu. Tapi kalau sama atau tidaknya karena di Alkitab nggak menyebutkan, kita juga nggak bisa menyebutkan itu sama atau tidak gitu kan. Lanjut. Oh ini ada yang Mbak jawab. Yesua Hamasiah yang artinya Sang Mesias. Oke, terima kasih sudah membantu menjawab. Yang tadi pertanyaan Yesus dalam bahasa Ibrani kuno. Pagi Bu, tolong tanya. Katanya orang kalau meninggal dalam waktu seminggu arwah orang itu masih kelinteran di rumah orang itu. Itu benar atau hoaks saja ya, Bu? Terima kasih. Sebetul-betulnya kalau pengertian itu dimengerti oleh orang-orang seperti saya di zaman dulu, kepercayaan lama, dari aliran kejawen, dari Hmm. pengertian nenek-nenek moyang tuh seperti itu. Tapi kalau sekarang di Alkitab, Pengkhotbah 12 ayat 7 itu menjelaskan bahwa orang yang mati itu tubuhnya kembali ke tanah
tapi rohnya kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Pengkhotbah 12 ayat 7. Ya. Ya, Ini kita pernah ya, kita kupas. Tapi nggak ada salahnya kita kembali Pengkhotbah dibacain 12. aja. Pengkhotbah 12 ayat 7, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Nah, kalau dalam pengertian seminggu masih ada di rumah, jawabannya di Ayub 7 ayat 9 kali. 9 sampai 10. Ayub 7. Ayub 7 ayat 10. Dari 10. mulai 9 boleh deh. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi Nggak akan kembali ke rumah. muncul kembali, nggak muncul kembali, dan ia tidak lagi Kembali ke rumahnya dan tidak tidak kembali ke dikenal, rumahnya dan dan tidak tidak dikenal. dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Jadi kalau dengan ayat seperti ini, nggak ada orang mati itu seminggu masih di rumah kita, nggak ada. Nggak ada. Itu dongeng nenek Nenek. tua. Ya. Dongeng nenek tua kita seperti itu. Nah, ini memang harus kita perbarui dengan pembacaan Alkitab yang kita tiap hari. Kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, ya mestinya kita mempercayai apa yang dikatakan di Alkitab. Karena Alkitab merupakan kitab suci orang percaya. Ya, oke. Ya. Semoga menjawab. Semoga terjawab ya pertanyaannya ya. Tadi dari Pengkhotbah lalu juga dari Ayub jelas sekali menuliskannya bagaimana orang yang turun ke dalam dunia orang mati itu tidak akan muncul kembali. Gitu. Oke, lanjut. Kalau ada yang mau bertanya, wih, sebentar. Ini ada lagi. Ya. Oh, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Ada yang membantu menjawab nih. Thank you ya. Thank you, thank you, thank you. Jadi Mbak Yesus dalam bahasa Ibrani kuno itu Yehoshua atau Yehosua gitu ya. Terus ada tulisan Ibraninya. Saya nggak bisa baca. Sumber dari sarapan pagi Biblika, nama Yesus. Lalu untuk perbedaan Eden dan Firdaus, Taman Eden adalah tempat yang diciptakan Allah di mana manusia pertama Adam dan Hawa ditempatkan. Eden Ya, ini taman yang konkret di bumi, penuh dengan pohon-pohon yang ya, indah dan menghasilkan ya. buah-buahan serta sungai-sungai yang mengalir dalamnya. Nah, Nah, betul. Eden itu melambangkan kehadiran Allah dan hubungan yang harmonis antara manusia dan pencipta sebelum dosa masuk ke dunia. Ketika Adam dan Ya, jatuh ke dalam dosa, mereka diusir dari Eden dan taman tersebut menjadi simbol dari keadaan manusia yang terpisah dari Allah. Nah, kalau Firdaus dalam Alkitab digunakan dalam beberapa konteks, tetapi sering merujuk pada tempat yang berada di sisi Allah, terutama setelah kematian. Firdaus digambarkan sebagai tempat di mana orang percaya berada bersama Tuhan setelah meninggal. Sebagai contoh, percakapan Yesus dengan penjahat di kayu salib. Itu tadi ya yang disebutkan Lukas 23 ayat 43. Lalu dalam 2 Korintus 12 ayat 4, Paulus berbicara tentang pengalaman diangkat ke Firdaus dan mengisyaratkan bahwa Firdaus adalah bagian dari surga yang berada dekat dengan hadirat Allah. Jadi meskipun Eden dan Firdaus sama-sama menggambarkan tempat penuh damai dan kebahagiaan di hadirat Allah, Eden adalah taman fisik di bumi dalam kisah penciptaan, sementara Firdaus lebih sering diartikan sebagai tempat rohani di hadapan Tuhan yang menunggu jiwa orang percaya. Yes, jelas sekali ini. Terima kasih. ini luar biasa. Duh, saya bahagia ada yang bisa bisa membantu kita menjawab pagi hari ini. Lanjut. Hah? Oke. Sebentar, sebentar. Ini ada yang bertanya lagi. eh
Oke, ini ada yang bertanya sebentar nih. Saya sambil buka satu persatu. Bu, mau tanya kepanjangan dari Alkitab itu apa? Alkitab itu gak ada kepanjangannya. Alkitab itu ya Alkitab. Kitabnya Allah. Al, al itu kan Allah. Hmm, Kitab ya buku. Bukunya Allah. ya. Kalau dicari ya Alkitab itu Alkitab gitu ya. Cuman kalau itu dibilang itu ya gitu. Kalau Heeh. kitab Alkitab, kitabnya Oh. Allah. Kalau Heeh. Al-Quran itu Qurannya Allah. Oh. Tapi gini, em, apa namanya itu kan aslinya kalau kitab itu sebenarnya kan kayak buku gitu ya, buku. Udah ngatain buku. Oke, lanjut. Sebentar. Firman mengatakan, lanjut ya. Tadi sudah terjawab. Firman mengatakan semua orang baik, benar maupun tidak benar, jahat. Oh, sebentar. Ah, Firman mengatakan semua orang, baik benar maupun tidak benar, atau jahat, akan menghadap tahta Allah untuk dihakimi sesuai dengan perbuatannya. Apakah yang mengalami rapture atau pengangkatan juga akan dihakimi? Sama, sama, Hmm. sama. Akan dihakimin. Rapture itu kan terjadinya, nah ini ada banyak pengertian kan begini. Uh, rapture itu kan diselamatkan dari masa sukar dan sulit. Di rapture itu diangkat, dipindahkan sehingga tidak mengalami masa yang dibilang masa sukar itu loh. Mm-mm. Ya itu aja. Oh. Jadi memang sebetulnya Semua sama. pasti akan dihakimi. Semua pasti akan dihakimi. Oke, jadi sama sebetulnya sama gitu ya Bu ya. Ya, semua akan dihakimi. Seperti yang dikatakan di Alkitab itu, ya semua akan dihakimi. Oke, kalau masih ada yang belum jelas, coba silahkan eh, tanya lagi gitu ya, tapi dengan detail dan jelas ya, sehingga kita bisa bisa jawab dengan lebih jelas gitu kan. Kalau ini kan tadi semua firman Tuhan mengatakan orang benar apakah yang mengalami rapture pengangkatan juga akan dihakimi. Ya Pak, ya ada sih menghadap tahta pengadilan Allah gitu kan ya disebutkannya seperti itu. Terus Iya, kalau pengen jelas periode-periodenya dan lain sebagainya silakan bisa bisa dilihat juga di beberapa khotbah dari hamba Tuhan yang menjelaskan tentang itu. Bapak Timotius Subekti itu punya seri khotbah tentang itu. betul. Nah, silakan yang mau menanyakan lagi 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Monggo. Sebentar. Yang mau nanya ya. Oke, lanjut. Ini ada yang tanya lagi. Selamat pagi Bu Elis dan Mbak Ningrum. Tolong tanya, maksud murid maksud Yesus berkata kepada muridnya untuk membeli pedang dalam Lukas 22 ayat 35 sampai 36. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak, katanya kepada mereka. Tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya, demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Dan terkait dengan Lukas 22 sampai 49,
Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang? Ini maksudnya apa ya, Bu? Maksud Yesus berkata seperti itu kepada muridnya. Coba kamu dulu yang jawab, Ningrum. Aku, saya enggak Spiro dengar tadi apa yang ditanyain. Coba Itu loh, Bu, waktu di Getsemani ya. Wah, jadi setelah perjamuan terakhir itu, Tuhan Yesus kan menyuruh murid-muridnya untuk membeli pedang, untuk membawa pedang pada saat itu gitu ya. Nah, maksudnya ditanyain kenapa kok kok beli pedang gitu loh. Kenapa kau harus membawa pedang pada saat seperti itu? Sebentar, sebentar. Tadi pertanyaannya di mana sih? Oh, ini. Jadi lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, terus intinya itu sebentar ya, sambil saya bukain ini ya. Aduh, kok nggak bisa di-scroll? Tiba-tiba pertanyaannya nggak bisa di-scroll. Saya harus buka lewat handphone sebentar. Tidak, karena terlalu panjang nih. Em, Tetapi sekarang siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyai, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Dan terkait dengan Lukas 22 ayat 49, itu juga dikatakan, ketika mereka bersama-sama dengan Yesus, melihat apa yang akan terjadi, berkatalah, Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang? Kalau nggak salah, itu Yesus juga menyebutkan maksudnya itu supaya genaplah yang ditulis oleh Nabi, dia akan terhitung di antara pemberontak. Sebentar ya, Ningrum cari ayatnya. Maafkan, karena saya tidak bisa menghafal. Sebentar ya. Oh, nih. Di ayat sesudahnya di Lukas 22 ayat 37, sebab aku berkata kepada kamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Sebetulnya di situ Yesus sudah menjelaskan maksudnya seperti apa. Kalau Ningrum menangkapnya seperti itu, Bu. Halo, Bu. ya oke. Ya, sorry Ningrum. Hmm. Kamu pintar Oh, gitu loh. pintar nyontek kalau nyontek di Alkitab. Oke, lanjut. Loh, Nah, sebentar. Ayat 37. Iya sih, ayat 37. Betul. Ini kenapa nggak bisa di-scroll ya? Saya bingung nih. Nah, gitu loh. Nah, ya ini ayat 37-nya nih. Di kan? Oke. Lanjut. Bu, masih lanjut ya tentang Taman Eden. Kalau misalnya taman itu secara fisik, ada secara nyata secara fisik, berarti pohon tentang pengetahuan yang baik dan jahat itu ada juga secara fisik. Dan yang lebih penasaran berarti pohon kehidupan yang memberi umur panjang juga ada. Ini merujuk ke Kejadian 3 ayat 22 sampai 24. Pada masa itu ada, pada ya masa ada. ada. Tapi yang setelah itu ditutup, dijaga Ya. salah malaikat itu mengusir manusia, oh kan ditutup, ya Ya, kan? dan Kerub. Dan itu nanti akan dibukakannya ketika dalam kerajaan 1000 tahun. Ya, Di situ itu pohon-pohon akan jadi daunnya akan jadi obat. ya, ya kan. Jadi masa itu ada, ya memang ada pohon itu ada. Tuhan sudah membuatnya pohon itu ada. Rancangannya Tuhan itu pohon memang ada gitu ya. Dan itu ada
Tapi kan terus ketika manusia diusir dari Taman Eden tadi seperti penjelasan Beris ditutup di kejadian itu kan terus ditutup dan dijaga. Sehingga tidak ada seorang pun yang bisa masuk. Tercatat dan tertulisnya begitu. Oke, lanjut. Ya mau tanya loh, masih boleh, masih boleh. Kita berdiskusi kok. Jadi pasti seru. 081225225949. Maaf, atau 081575780949. Dua nomor ya. Maaf, saya bertanya lagi, Bu. Boleh, boleh banget. Tolong tanya, Boleh. apakah hukum Taurat itu? Oke, ini pertanyaan. Setahu saya, sejak Tuhan datang ke dunia, Tuhan mewartakan hukum kasih. Tapi Firman berkata, Tuhan datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Maksudnya bagaimana, Bu? Terima kasih penjelasannya. Ningrum mau jelasin dulu? Oh enggak? Enggak, Bu. Bu Elisa. Kenapa Ningrum yang jelasin? Kita kan berdua, bagian kita lebih banyak lagi. Taurat itu ada, yang bawa itu Musa, maksudnya Tuhan memberi ke Musa, Taurat. Hmm. Taurat itu ada ketika Musa, diberikan melalui Musa oleh Tuhan ya. Karena rencana keselamatan Allah lewat Abraham, hanya lewat percaya, ternyata manusia tidak bisa. Lewat Nuh itu sebelum ada Abraham, lewat Nuh juga dengan membuat batra itu Tuhan kepengen menyelamatkan, ternyata nggak bisa juga. Akhirnya Tuhan berpikir kalau dengan memberikan perintah atau hukum Taurat itu, dengan adanya hukum Taurat manusia bisa melakukan hukum Taurat itu supaya dia selamat. Ternyata manusia tetap nggak bisa menjalankan. Itu sebabnya Yesus itu datang, Tuhan Yesus itu harus datang ke dunia dengan tujuan supaya barang siapa percaya kepada dia, kita ini selamat. Karena kalau melakukan Taurat, coba sambil saya jelasin, Ningrum coba liatin ya di Yakobus kalau nggak salah ya. Jadi pengertiannya gini, kalau menjalankan Taurat itu begini. Misalnya nih, hukum 10 perintah Allah ya. 10 perintah Allah. Kita menjalankan 7, baru bisa menjalankan 7 perintah, mati. Nilainya tuh nggak 7, tapi nilainya 0. Karena yang 3 itu membatalkan yang 7. Kalau kita bisa melakukan 10 perintah Allah itu 9, baru bisa melakukan 9 mati. Nilainya enggak 9, tapi nilainya 0. Karena kalau kita mau melakukan 10 perintah Allah atau Taurat, ya kita harus melakukannya semua. 10. 10 itu harus dilakukan. Kalau enggak bisa. Karena yang 9 itu salah terhadap yang 1 ini. Itu sebabnya nggak ada orang yang bisa selamat karena melakukan Taurat atau 10 perintah Allah. Nggak bisa. Itu sebabnya ketika Tuhan melihat bahwa manusia tetap dikasih hukum Taurat pun nggak bisa menjalankan, maka akhirnya Tuhan mengambil keputusan itu Tuhan sendiri yang harus datang ke dunia, mati buat kita, supaya kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak binasa, tapi kita beroleh hidup kekal. Pengertiannya tidak, Yesus datang tidak menghapus kitab Taurat itu, kitab Tauratnya tetap. Tapi orang yang percaya kepada Yesus kenapa bisa selamat? Tadi yang saya kasih contoh, seandainya kita baru bisa melakukan melakukan 7, mati nih. Ya.
Yesus akan mendampingi kita di meja pengadilan itu dengan berkata, yang 3 aku yang telah menggenapi, mati buat dia. Jadi 7 tambah 3, 10 kan? Ya. Lolos. Nah yang masih melakukan 9 perintah. Ya Yesus akan dampingi kita dengan berkata, yang 1 aku yang menggenapkan. Berarti 10, lolos. Kalau yang bisa melakukan baru 5. Dia sudah berusaha dan dia bisa melakukan 5. Dia nggak bisa melakukan yang 5. Harusnya kalau secara hukum Taurat dia nggak akan masuk surga. Dia nggak akan bisa selamat. Tapi karena dia didampingi Tuhan Yesus, Yesus yang menggenapkan yang 5. Jadi 5 tambah 5, 10 lolos. Gitu loh. Ini pengertian simpelnya begitu. Nah, di Yakobus betul nggak Ningrum? 2. Yakobus 2, Bu. Sebentar. Tentang Yakobus 2 ini iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Enggak, sebelumnya itu. Masih di ayat 9 atau ayat 10? 9. Oh, ayat 10. Yakobus 2 ayat 10. Nah, Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia terus? yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman Iya. yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas Enggak. kasihan. Ya oke. Jadi itu terhadap hukum kitab itu ya, kita nggak bisa. Kita harus kalau melakukan tuh sempurna. 10 ya 10. Perintah Allah tuh 10 ya 10. Tapi sama orang-orang Yahudi kan dijadikan sampai 600 berapa itu. Hukum Taurat itu. Diperinci lebih detail lagi. Tapi dasarnya tuh 10 hukum itu tadi. Ya. Jadi itu harus genap. Kalau melakukan harus 10-10-nya. Oke, lanjut. Ini Kenapa ketawa nih, Rum? ada yang kasih pendapat, Bu. Tapi saya jadi ketawa. Taurat dan togel mirip. Kalau ada satu angka yang salah, ya tetap gagal total. Kamu dapat hikmat dari surga keberapa itu? Gak tahu ini ada yang ngirim gitu, Bu. Nah ya, itu orangnya dapat hikmat dari surga tingkat tuh hebat juga itu. Taurat sama togel betul. Oke. Ini ada yang nanya lagi, Bu. Ini masih kaitannya dengan Eden dan Firdaus. Oke, lanjut lagi, Bu. Kalau ditutup dan dijaga berarti secara fisik ya, bukan melalui alam roh. Berarti kalau pemerintah-pemerintah yang Alam ada roh. sekarang mau mencari Alam bisa roh. kan dong. Dan pemerintah-pemerintah yang ada sekarang Iya. bisa berperang dengan malaikat Tuhan secara fisik kah? Gitu, Bu. Gak bisa dong ya kayak. Gak bisa. Ini secara fisik atau alam roh? Bu Elis jawab alam roh. Ya, iya. Jadi gini loh, secara fisik tuh betul-betul ada. Tapi sekarang itu orang nggak bisa ngelihat karena memang itu ditutup dengan dijaga dengan malaikat, ditutup sehingga orang itu nggak bisa lah untuk menikmati Eden yang sesungguhnya sampai nanti setelah penghakiman itu ya.
Setelah ngalami kerajaan 1000 tahun itu, Mm-mm. Eden itu orang bisa ngelihat karena banyak mata mereka yang sudah melek, sudah Mm. melihat bahwa benar-benar Yesus itu Tuhan. Kalau ditelusuri letak dan jejaknya masih bisa. Tapi apakah kita bisa memasuki tempat itu atau pemerintahan zaman sekarang? Gimana pemerintahan zaman sekarang bisa mau perang pakai alat nuklir pun sama malaikat ya nggak menang tuh ya. Nah, dikibas sama malaikat aja nuklirnya udah rontok, hancur berantakan. Rudal satu juga ditangkis sama malaikat juga hancur. Karena yang eh, fisik melawan yang ilahi nggak bisa, nggak bisa. Ya. Em, ini sekali lagi ya karena penjelasan di dalam firman Tuhan itu kan memang hanya di dalam Alkitab itu kan hanya seperti tadi gitu ya. Ketika manusia diusir itu ditutup dan dijaga oleh malaikat gitu kan. Kita juga belum sampai ke sana gitu ya. Belum sampai ke sana akhirnya ya tadi ya penjelasannya juga ya itu tadi basicnya seperti itu. Tapi nggak apa-apa sih, ini kan bertanya, kita coba bertukar pikiran. Kalau mungkin jawabannya kurang memuaskan, ya ya karena Nanti pasti ada keterbatasan yang tadi. bantu. Nanti pasti ada yang bantu. Karena yang dengerin banyak yang lebih pintar dari kita nih, Rum. Iya betul. Tapi karena memang dasarnya kita balik lagi ke kalau di Alkitab kan memang hanya seperti itu tertulisnya ya Bu, Taman Eden, manusia diusir, terus selesai gitu kan. Jadi kalau Ya, misalnya ditanyain, ini nanti bagaimana? Orang kalau mau cari ketemu nggak? Ya, ya dicari aja gitu. Masalah ketemu atau enggaknya ya nggak tahu. Karena memang Tuhan juga tidak menjelaskan apapun gitu kan. Tidak ada petunjuk apapun tentang hal itu gitu. Tapi pastinya ketemu. kalau misalnya mau dicari ya dicari gitu ya. Oke. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi 081 225 225 949. Ini ini kalau kesini gitu ya, yang nanya-nanya sama kita itu beneran yang ini loh, beneran yang interest banget dengan apa yang ada di dalam Alkitab gitu ya. Jadi yang bener-bener Ya, kayak, iya Bu, ya betul kan? Yang ya bener betul. menelit, Noningrum, itu iya Bu. ilmuwan itu yang menyelidiki ya, itu Mm-mm. bisa menemukan piala perjamuan sucinya Yesus. Mereka Oh, bisa menemukan sapu tangan yang dibuat menyeka keringatnya Yesus, mm-mm. yang Mm-mm. ada gambar wajahnya Oh iya Yesus. ya, waktu Ada jalan yang salib bisa itu ya. menemukan, iya, kapalnya Nuh itu Mm-mm. mendaratnya di mana. Itu Mm-mm. aja banyak yang ketemu kok, Ningrum. Jadi Iya. sebetulnya memang semua terjadi di bumi ini. Mm-mm. Jadi kalau mau diselidiki pasti ketemu. Iya. Iya, saya pernah baca juga tentang kapalnya Nuh itu yang ber, yang Iya. bentuknya nggak kayak kapal sekarang, bentuknya kotak. Tapi memang kalau kalau dibaca di kejadian itu kan gitu kan panjang kali lebar. Kali lebar. Betul. Jadi memang bentuknya kotak. Panjang. Ya, panjangnya bukan kotak, Apa ya? persegi. Persegi ya, betul Persegi persegi panjang. panjang, Karena betul. gini, nah panjangnya 300 hasta, lebarnya Lebarnya 50 hasta, betul. tingginya 30 hasta. Iya. Itu ukurannya semua ada. Mm-mm. Jadi dia bentuknya persegi panjang. Kalau kita nggak bayangin dulu kan ya kapalnya Nuh itu bentuknya kapal, kayak kapal gede. Padahal ternyata setelah diselidiki enggak kapal, bentuknya persegi panjang itu kayak yang diuraikan di kejadian itu panjang kali lebar kali tinggi. Dan itu wow banget sih. Nah, jadi kalau diteliti, kalau dicari tahu, ya temu gitu kan. Dan rasanya sudah banyak peneliti yang mencoba mencari kok tentang hal itu. Oke, yang mau tanya lagi monggo silakan 081 225 225 949.
Atau 081575 80949. Bu, semakin maju ini Ningrum sih yang tanya. Semakin sekarang ini kan maksudnya semakin teknologi semakin canggih, terus ilmu pengetahuan semakin berkembang, terus keingintahuan manusia juga semakin berkembang gitu ya. Terus kemudian kan akhirnya ada banyak yang membenturkan antara Alkitab, firman Tuhan dengan tadi teknologi dan lain sebagainya. Em, Next ke depannya apakah akan semakin kayak gitu ya Bu? Dalam arti gini, orang kan terus kemudian tadi ya kayak ini kayak pertanyaan contoh tadi ya tentang Taman Eden. Oh, berarti Taman Eden tuh begini-begini gitu. Dengan kacamatanya kita sebagai orang yang sekarang membaca Alkitab itu kemudian kayak, wih, kalau saya bisa masuk ke Taman Eden, saya bisa ketemu dengan pohon ini gitu ya, dengan tujuannya masing-masing gitu ya. Akhirnya berbenturan dengan apa yang sebetulnya Alkitab tulis itu untuk apa gitu, tujuannya jadi nggak ketemu atau seperti apa sih, Bu? Loh, yang enggak Ningrum, nggak Hmm, akan bentur. Karena mhm, saya percaya nggak ada orang yang bisa menyelidikinya sampai seperti itu. mmm, Ini seperti saya zamannya baca buku Silat Kopinghu. Saya iya. itu membayangkan satu kali nanti saya akan loncat dari pohon yang satu ke pohon yang lain ke Tarsan. Itu daya khayal dan imajinasi kita ini benar-benar bergerak seperti itu kan. Iya, iya, Nah, tapi nggak ada masalah, itu bagus banget. mhm, Maksudnya, cuman ingat dengan kemajuan teknologi, mhm, sebetul-betulnya teknologi itu maju mmm, satu langkah, tapi sebetulnya kita ini mundur 3 langkah. mmm, Pengertiannya begini, mhm, pengertiannya begini nih, yang gampang ya, yang mhm, paling gampang dah, paling mudah. Semua pembuatan kapal-kapal pesiar Titanic, mhm, Royal Caribbean, terus apapun dengan nama apapun, coba perhatikan. Pola dasarnya tuh semua itu hitungannya pakai pembuatan kapal Nuh loh. mmm, 6, 1 kali 6 perbandingannya. Tadi kan lebarnya 50, mhm, panjangnya 300. iya, Berarti itu 6 kali lipat. Nah, hitungan ini tetap dipakai oleh para ilmuwan untuk membuat kapal, mmm, oh, ya. perbandingan itu, Terus nah, ya. Jadi yang kedua, contoh ini, coba dulu kita nggak punya kalkulator. Kalau hitung-hitungan 5 kali 5 berapa? 25 kali 25 berapa? 625. Ini secara otak itu ngitungnya cepat sekali. Tapi sekarang dengan adanya kalkulator, apalagi dengan handphone yang hari ini bisa dipakai kalkulator, saya mau tanya, anak-anak kita lebih cerdas apa enggak? Cerdas di pengetahuan. Tapi nanti kalau sudah lewat lupa lagi, ya. mhm, Itu saya melihat begitu. Nah, sekarang pembuatan Menara Babel. Menara Babel itu tingginya berapa? mhm, Hari ini orang bisa membangun hotel ketinggiannya berapa ratus meter. Hotel tertinggi di Dubai itu berapa ratus mhm, lantai ya. Itu aja tingginya segitu. Coba ada yang menandingi buat Menara Babel dengan teknologi kuno, mhm, belum ada tiang pancang dan sebagainya. Tapi kenapa mereka bisa mendirikan Menara Babel? Tingginya berapa Menara Babel? Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah tingginya Menara Babel tuh 2,4 kilometer.
Wih, 2.400 berapa ya? Sekian. Pokoknya 2,4 lebih. Mm. Tapi hotel tertinggi yang ada di Dubai atau di Cina, coba liatin ada enggak yang sudah menandingi Menara Babel? Enggak ada, Mm. belum ada. Mm. Berarti lebih canggih mana? Yes. Maju atau mundur gitu aja kan? Ya, Ya ya. itu dia. Eh, makanya ya ya kan sekarang orang terus kemudian makanya ada banyak orang di luar sana yang menganggap bahwa em, Alkitab itu kuno atau Alkitab itu em, apa ya nggak kekinian itu pendapat yang nggak benar sama sekali sebetulnya seperti itu kan. Jadi tadi ya yang disampaikan Bu Elis pertimbangannya seringkali malah justru orang em, dari Alkitab gitu penelitian dan lain sebagainya. Terima kasih Ibu Elis dan Ningrum atas jawabannya. Saya senang pertanyaan-pertanyaan saya bisa terjawab. Penasaran saya hilang dan semakin percaya Alkitab. Oke, terima kasih. Amin. Em, Ya itu tadi lebih semakin percaya tapi juga harus semakin senang lagi ya. Yuk gali lagi, lebih lagi. Baca, renungkan. Karena memang kalau Perkatakan. ketika kita membaca, merenungkan, menggali itu akan timbul banyak pertanyaan gitu ya, Bu. Rasa penasarannya akan semakin tinggi terus untuk dicari tahu lagi, dicari tahu akan jadi seperti itu ya, Bu. Iya, iya. Ya. Ah, Semakin kita semakin kagum dengan Tuhan, ya kan? betul, betul. Semakin kagum dengan Tuhan, semakin kagum dengan apa ya? Caranya gitu ya ketika wow gitu ya. Yes. Mungkin ada yang Iya. tambah mau nanya lagi? Ya, boleh banget. Ini waktunya masih ada loh. Jamnya masih panjang, ini baru 10.07. Kita biasanya sampai 10.30. Kadang lewat-lewat dikit juga nggak apa-apa. Hari ini jangan lewat ya. Oh Hari iya, ini Bu. jangan lewat karena saya Oh. ada tamu. Sudah dari depan. Hari-hari lain boleh lewat, hari ini nggak boleh lewat. Aduh, nanti lewat saya langsung telepon sama Ci Ervin. Ningrum. Siap, hari ini. Hari ini nggak akan lewat. Oke, monggo silakan yang mau nanya lagi boleh loh 081 225 225 949. Kalau yang mau bertanya tentang kasus, konseling dan lain sebagainya tetap boleh gitu ya. Bukan berarti ketika kita menyelidik tentang Alkitab, pertanyaan-pertanyaannya tentang apa yang ada di Alkitab, terus kemudian eh, aduh aku nggak ada pertanyaan tentang Alkitab nih gitu nggak apa-apa pertanyaan silahkan mau tentang konseling dan lain sebagainya boleh dan masih direncanakan ya nanti kita ketemuan di bulan Januari didoakan semoga bisa dan ada waktunya amin kita bisa ketemu terus kita bisa konsep acaranya bisa ngobrol tanya jawab tapi tetap misalnya pengen di private pertanyaannya, kita coba cari metode dan caranya biar tetap bisa seru-seruan. Hmm, ada nih program Sabar Menja keren, mirip pemuritan secara online. Wih, terima kasih. Masih kagum nih dengan hikmat yang diterima Bu Elis. Meskipun kalau jelasin sambil santai, senyum-senyum, tapi apa nih? Sebentar. Tapi keyakinannya selalu jadi inspirasi. Ngefans sama Sabar Hamanja. Terima kasih. Yes. Em, harapannya sih memang seperti itu ya. Dari awal kita ngobrol di Sabar Hamanja, harapannya kita bisa jadi jawaban, ya, menjawab
keingintahuan, pengen tahunya seperti apa gitu. Oke. Ada yang ngirimin foto ibu kemarin melayani di JKI Cilosari. Em, Oke. Selamat pagi Bu Eli, selamat pagi Ningrum, pagi. Mau tanya, arti soal ayat yang mengatakan apa yang terikat di bumi akan terikat di sorga. Apakah itu yang dimaksud dengan terikat di bumi hal-hal yang bersifat jasmani? Soalnya harta kekayaan atau pelayanan atau apapun yang bersifat jasmani. Terima kasih. Itu bisa, bisa ya. Ini sebetulnya apa yang diikat di dunia terikat di surga, apa yang dilepaskan di dunia terlepas di surga itu sebetulnya bicara tentang kuasa yang Tuhan berikan buat kita. Itu merupakan kunci kerajaan Allah yang diberikan buat kita. Ya, kunci kerajaan Allah yang diberikan buat kita itu kita bisa mengikat apa yang di dunia dan kita bisa mengikat di surga dan yang kita lepaskan di dunia terlepas di surga itu bisa. Hmm. Jadi Termasuk ikatan jiwa, ikatan dengan harta kekayaan. Bisa, bisa. Karena kalau kita diikat dengan perkara dunia yang sia-sia, kita juga terikat di sana, kita nggak bisa bebas. Tapi ini bicaranya kan bicara tentang kunci kerajaan surga ya. mm-mm. Ini Jadi melepaskan hal-hal yang rohani dan melepaskan hal-hal yang mengikat hal-hal yang spiritual juga gitu. Misalnya dengan adanya roh ketamakan, roh keserakahan, roh kebencian, kejengkelan itu kan mengikat, bisa mengikat hati orang kan, mengikat kita kan. Dan kalau itu betul, itu kita juga nggak bisa ngalamin hal yang supranatural terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau dilepaskan itu, di surga dilepaskan, itu bisa terlepas di bumi loh. Nangkep nggak ya? Kelihatannya kok Negro masih pure. Yang masih mikir Ini gitu loh. kayaknya beberapa waktu yang lalu kita sempat bahas tentang ini ya, Bu Eli sempat sempat jelaskan tentang hal ini gitu kan, apa yang terikat di bumi akan terikat di surga gitu ya. Nah, Um, itu aja pakai kata akan. Akan itu belum terjadi. Kalau akan itu belum. Kalau akan itu berarti belum terjadi. Karena itu Yesus katakan sebelum Yesus bangkit dari antara orang mati. Tapi setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, sebetulnya sudah nggak pakai kata akan lagi. Tapi kita doanya apa yang kita ikat di dunia terikat di surga. Apa yang kita lepaskan di dunia terlepas di surga. Bukan akan. Ada akannya lagi ya sudah. ya. Nangkep nggak Ningrum? Tangkap. Ini kan berarti beliau ini bertanya yang bersifat jasmani, Bu. Artinya harta kekayaan, pelayanan atau apapun yang bersifat jasmani. Ya Hmm, pokoknya apa yang mengikat itu kan bisa aja. Yang mengikat kita ini kan bisa aja perkara-perkara jasmani. spiritual juga bisa. Tapi secara materi kan juga bisa nih Rum. Ya. Misalnya kalau terikat dengan kuasa kegelapan. Ya kan? Itu kan diikat dengan kuasa gelap. Pakai doa mantra, pakai kiriman-kiriman yang doa mantra yang dibacakan dengan bermacam-macam suku apa bahasa tanah dimanapun untuk ngirim tenung, pelet, santet, guna-guna, godam-godam dan sebagainya bisa kan? Tapi sebaliknya yang mengikat kita harta kekayaan, ketamakan, kebencian, keserakahan bisa juga.
Ini ngeliputi, kalau menurut saya ya ngeliputin spiritual dan duniawi ya. Harta bisa, sangat bisa. Wah, Karena bisa. kami pernah melakukan hal itu gitu loh. Begitu dilepasin, lepas juga tuh. Yang dijelaskan Bu Elis, kalau yang bertanya masih belum jelas, tanya lagi nggak apa-apa. Tapi kalau nanti waktunya habis, minggu depan ya kita jawabnya. Ya Oke, iyalah ya kalau nggak bingung. ini ada pertanyaan lagi soalnya dan selamat siang Bu Elis dan Ningrum. Siang. Ada adik Iya. teman gereja saya yang bunuh diri. Sekarang kok banyak yang bunuh diri ya Bu Elis? Padahal bergereja lama. Sebenarnya Tuhan bisa menyelamatkan atau itu tergantung orangnya, Bu? Loh, Tuhan mau selamatkan. Kalau Tuhan mau, bisa sih pasti bisa. Hmm. Tapi Tuhan itu mau. Tapi orangnya nggak mau gimana? Hidup ini kan pilihan. Kita nggak diciptakan seperti robot loh ya. Dari awal kita diciptakan menurut kehendak bebas. Hmm. Tuhan mau. Tapi kalau yang ditolong nggak mau gimana? Hmm. Ya kan? Tuhan mau. Pribadinya Tuhan, karakternya Tuhan dengan iblis beda. Tuhan mau, Tuhan itu sopan, tetap menunggu keputusan kita. Tapi kalau setan suka sabotase, maksa, ngeyelan, ngotot, kamu nggak mau pun didesek terus sama dia, dipaksa untuk melakukan apa yang dia mau. Itu perbedaannya Tuhan dengan setan. Bisa Hmm. nangkep nggak? Jadi Bisa. sebetulnya orang itu dikasih eh, sesuatu yang buat dia nggak jadi bunuh diri, pasti dikasih. Karena saya ngalami ketika disuruh loncat-loncat gitu sama iblis ya. Tapi Tuhan itu ada suara yang saya nggak kenal itu Tuhan. Karena saya waktu itu saya belum kenal Tuhan Yesus. Jadi ada suara gini, kalau kamu loncat, ya kalau kamu mati. Kalau kamu nggak mati, cuman kakimu patah satu, kamu nggak bisa lari loh, nak digebukin. Ya kan? Iya ya. Saya jadi mikir, saya mengurungkan diri. Berapa hari yang lalu ada orang konseling sama saya, dia juga didengar suara-suara, udahlah kamu mati aja, udahlah kamu begini aja, udahlah kamu begitu aja, begitu kan? Tapi dia bilang, kalau uh, mati, dia bilang dalam posisi aku tidur aja. Aku nggak mau menderita, aku nggak mau kesakitan, aku nggak mau apa-apa. Kalau mati ya udahlah, mati aja di atas tempat tidur, tidur nggak bangun lagi. Oh itu dia bisa bantah, nggak nurutin apa yang setan katakan. Bisa. Dan ini memang spirit, ini memang roh. Roh bunuh diri itu harus diikat yang merajalela di dunia. Ini kita mesti ikat dan kita mesti patahkan supaya apa yang kita ikat di dunia ini juga terikat di surga. Maksudnya nggak bisa melepaskan roh bunuh diri ini yang merajalela. Ikat dalam nama Yesus. Ya. Ya. Oke, jelas ya. Jadi artinya memang ini roh gitu kan. Oke, selanjutnya. Bagaimana caranya agar kasih mula-mula bisa atau biar bertumbuh lagi di dalam keluarga, Bu? Kasih mula-mula bisa lagi dengan gini, hubunganmu dengan Tuhan itu ini colokannya listrik itu sudah nancep kan, tinggal on off-nya dibuka. Kalau kita punya kabel itu udah nancep kan skaklar sama skaklarnya ya, udah sudah nancep ini, hubungannya sudah terjalin ini antara kita dengan Tuhan. Tuhan itu kan sumber kasihnya ya. Ya. Sebetulnya jalurnya, salurannya sudah nyambung. Tapi Hmm. tinggal kita ini mindset on off-nya. Kalau masih
on, masih off, ya kita nggak bisa teraliri dengan aliran kasih itu kan. Di-on-kan dulu. Begitu hati kita di-on-kan, Tuhan, aku buka hatiku dan aku mau. Tuhan alirkan kembali kasih-Mu, kembali mengalir dalam hidupku. Pasti ngalir lagi. Kasih yang mula-mula timbul. Banyak orang kenapa kehilangan kasih mula-mula? Karena di-off-kan, hatinya ditutup, ceklek. Kowe wis nyakiti aku, kamu sudah beginiin aku. Kemarahan, kebencian, kekecewaan itu yang membuat hatimu tertutup. Jadi klik, langsung mati. Salurannya putus. Kalau mau lagi, ya tinggal di on-nya dibuka. Hatinya dibuka. Izinkan dia mengalir lagi. Dengan pengampunan, dengan pernyataan itu bisa. Bisa. Ya, oke. Itu butuh inisiatifnya kita. Yes, betul, pinter. Tuhan itu menunggu sebetulnya ya. Kalau di Wahyu ya Bu ya. Lihatlah aku menunggu di depan. Berdiri di depan pintu. Gitu. Siapa yang mendengar dan membukanya? Tuh. Dan kita kadang-kadang itu tadi kekecewaan, kepahitan gitu ya, yang membuat kita terus secara nggak sadar, ya sadar sebetulnya, tapi kita nggak mau ngakuin kadang-kadang. Kita merasa, lu aku masih ke gereja, aku masih begini. Tapi kan yang ngerti isi hatinya orang itu cuman kita sendiri, bukan orang lain dan Tuhan gitu. Udah keras hatinya. Yes. Walaupun masih datang ke gereja, walaupun masih memuji, masih ini, tapi kalau hatinya keras, tertutup, ya itu tadi nggak ada nyalur gitu. Ibaratnya chargernya itu, kalau charger handphone rusak itu kabelnya putus di dalam gitu ya. Luarnya masih bagus kabelnya, ternyata dalamnya putus nggak nyambung gitu, nggak Masih ngisi. nyambung. Kelihatan masih nyambung tapi kabelnya dalam putus. Iya, akhirnya nggak ngisi, nggak ngecas si baterai handphone itu gitu ya, nggak penuh-penuh gitu. Kenapa bisa putus? Karena suka ditekak-tekuk. Kalau Nah, gulung kabel, gulung ditekuk, kareti ya putus dah dia. nah, itu juga sama dengan salurannya hati kita gitu tadi yang Welly sampaikan ya. Kadang-kadang kita tutup sendiri itu. Teka-teki dengan kekecewaan, ke apa ya, sakit hati, Kemarahan. gitu. Yes. Kadang-kadang mungkin kayak gini misalnya, kok bisa sih Tuhan kayak nggak denger doaku gitu ya, misalnya, atau kok aku nggak dijawab gitu ya, terus kemudian kita kecewa sama Tuhan. Padahal sebetulnya kita sendiri gitu ya, yang salah itu. Tapi kita melampiaskannya ke orang lain. Oke, 10:23, mohon maaf gitu ya buat pertanyaan yang mungkin belum terjawab. Hari ini kita nggak bisa overtime. Karena kita tadi mulainya gasik juga gitu ya. Jadi hari ini kita memang harus persis. Kenapa? Karena Ibu ada agenda selanjutnya. Next week, minggu depan. Simpan pertanyaannya yang banyak-banyak gitu ya. Sehingga nanti kita bisa ngobrol lebih banyak lagi di minggu yang akan datang. Bu, terakhir Bu, pesan buat pendengar. Berdoa untuk persiapan Pilkada. Yap. Karena kita tahu bahwa segala kuasa ada di dalam tangan Tuhan. Kita berdoa pilihan Tuhan yang terbaik. Kita yang mendoakan kepala daerah buat kita, kota kita tercinta, ya, Jawa Tengah, dan kita sudah bertahun-tahun berdoa untuk Indonesia supaya Indonesia mengalami kemajuan. Dan kemarin kita sudah lewat pemilu, tapi kali ini kita akan kembali menghadapi Pilkada, pemilihan kepala daerah. Hanya satu, kita mengandalkan Tuhan dengan berdoa. Ya, nggak usah bujukin orang, nggak usah mempengaruhi orang, biarkan roh Tuhan yang bekerja. Supaya Tuhan pilihkan buat kita yang terbaik. Karena kita nggak kenal semuanya, kita nggak kenal siapa-siapa, tapi Tuhan kenal siapa yang dimajukan dan dipilih, biarkan
kita berdoa. Karena saya kembalikan kepada Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota dan berdoalah untuk kesejahteraan kota itu. Karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan kita juga. Amin. Tuhan Yesus berkatin ya. Yeremia Yes. 29 ayat 7. Yeremia 29 ayat 7 itu menjadi dasarnya kita gitu ya. Berdoa buat kota kita, buat daerah kita, buat pilkada ini dijagai Tuhan biar kehendak Tuhan yang jadi. Amin. Bu Elis makasih ya. Sampai ketemu minggu yang akan datang. Ya, dan terima kasih buat Anda, Good News Family. Berharap apa yang dihadirkan di hari ini boleh menjadi berkat dan bermanfaat untuk Good News Family. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, kita jawab di minggu yang akan datang ya.